Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video advokasi kebijakan makan bergizi gratis kelompok kami. Coba bayangkan, setiap pagi jutaan anak Indonesia berangkat ke sekolah dan menerima makan siang bergizi gratis dari pemerintah. Kedengarannya sangat baik, bukan? Program ini adalah program makan siang bergizi gratis yang mulai dijalankan pada 6 Januari 2025 oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya memang baik, yaitu memberikan makan bergizi gratis kepada sekitar 82,9 juta anak Indonesia, mulai dari TK sampai SMA, ibu hamil, bahkan balita. Nah, karena jangkauannya yang sangat luas, program ini menjadi program sosial nomor 1 terbesar di Indonesia loh teman-teman. Mitra dapur yang bangkrut karena tidak dibayar, bahkan ada uang rakyat senilai ratusan triliun rupiah yang dikelola oleh orang-orang berkepentingan secara politik. Kelompok kami tidak hadir untuk memuji program ini, tapi ingin melihat langsung kenyataan di lapangan. Di balik program yang terlihat menjanjikan, ternyata masih ada berbagai masalah yang muncul. Mulai dari kasus keracunan lebih dari 33.000 pelajar di Indonesia. Nah, inilah video advokasi kami. Baik, izinkan saya memaparkan masalah yang terjadi di lapangan. Masalah yang pertama dan paling mengkhawatirkan adalah keracunan massal. Meski sudah sempat diminta pulang ke rumah, Putri Anis Sumarni Kamis siang dilarikan lagi ke posko darurat di Aula Kecamatan Cipongkor bersama ratusan pasien lain. Di mana sejak Januari tahun 2025, kasus keracunan massal akibat konsumsi MBG dilaporkan hampir di seluruh provinsi Indonesia dari Jawa, Sumatera, Kalimantan hingga Papua. Yang lebih memprihatinkan lagi, tidak ada satu kasus pun yang berujung pada proses hukum. Masalah yang kedua adalah tata kelola yang kacau, di mana hampir setahun penuh MBG dijalankan hanya menggunakan Perpres nomor 83 tahun 2024 tentang BGN tanpa regulasi teknik tentang pengadaan, distribusi, dan pengawasan. Artinya, program sebesar ini dijalankan hampir setahun penuh tanpa payung hukum yang memadai. Masalah yang ketiga adalah mitra dapur yang tidak dibayar. Memasak lebih dari 60.000 porsi makanan, namun belum mendapat bayaran. Termasuk ini adalah beberapa tempat atau fasilitas peralatan makan dan juga memasak milik pihak catering yang saat ini juga terbengkalai di sekitar dapur makan bergizi gratis. Di mana staf SPPG di sejumlah daerah mengaku belum dibayar pada bulan-bulan awal program dijalankan. Data tidak pernah berbohong. Mari kita lihat angkanya. Lebih dari 30.000 kasus keracunan MBG itu terjadi di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2025. Data ini dikompilasi dari laporan Tempo, Kompas, dan CNN Indonesia. Kajian Indonesian Corruption Watch atau ICW yang dirilis tanggal 25 November tahun 2025 menemukan bahwa 89 dari 102 yayasan pengelolaan SPPG itu terafiliasi dengan partai politik atau kerabat pejabat negara. Bahkan TNI dan Polri pun ikut serta dalam pengelolaan SPPG. Anggaran MBG tahun 2026 ditetapkan sebesar 335 triliun rupiah, naik 96% dari 171 triliun rupiah di tahun 2025. Transparency International Indonesia memperingatkan bahwa ini bisa jadi mendorong defisit APBN hingga 3,6% dari PDB, melampaui batas maksimal 3% yang diatur oleh undang-undang. Hingga Oktober tahun 2025, realisasi pencairan dana MBG mencapai 41,3 triliun rupiah atau 58,2% dari pagu. Namun, pertanggungjawaban penggunaannya itu tidak transparan. Platform pelaporan BGN tidak bisa diakses oleh publik. Lalu, apa yang kami tuntut? Kami tidak menolak program makan bergizi gratis. Kami menolak program bergizi gratis dijalankan dengan cara seperti ini. Tujuan advokasi kami ada 5. Pertama, mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara distribusi MBG ke wilayah yang bermasalah sambil melakukan evaluasi besar-besaran. Kedua, menerbitkan regulasi teknis yang standar keamanan pangan
mekanisme pengadaan dan pengawasan distribusi. Ketiga, membersihkan konflik kepentingan. Pengelola SPPG tidak boleh terafiliasi dengan partai politik atau pejabat lainnya. Keempat, memberikan perlindungan hukum dan kompensasi bagi korban keracunan MBG. Kelima, membentuk tim pengawas independen yang melibatkan ahli gizi, akademisi, serta masyarakat sipil. Sasaran advokasi kami, Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan RI, Komisi 9 DPR RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Profesi tidak bisa dilakukan sendirian. Kita perlu membangun koalisi yang luas. Kami mengajak beberapa pihak untuk bergabung dalam gerakan ini. Satuan Ahli Gizi di Indonesia untuk memberikan legitimasi ilmiah tentang standar gizi dan kepakaran pangan. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI untuk mengadvokasikan hak-hak korban keracunan. Dan tentu saja jurnalis serta media independen untuk memastikan fakta ini sampai ke masyarakat luas. Adapun teknik advokasi yang kami gunakan, yang pertama, video ini sebagai sarana edukasi publik yang diunggah di YouTube. Yang kedua, kampanye media sosial, Instagram dan TikTok dengan tagar evaluasi MBG dan MBG bermasalah agar isu ini mendapat perhatian publik. Yang ketiga, menggalang dukungan melalui petisi online, mengadakan konferensi pers agar informasi mengenai permasalahan ini dapat diterbitkan secara luas oleh media. Yang keempat, melakukan audiensi dengan Komisi 9 DPR RI untuk menyampaikan aspirasi dan rekomendasi secara langsung. Kami percaya bahwa perubahan kebijakan tidak akan terjadi jika masyarakat hanya diam. Perubahan hanya terwujud ketika semakin banyak pihak yang berani menyampaikan pendapatnya dan didukung oleh data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, bagaimana pemerintah merespons semua ini? Badan Gizi Nasional menyatakan bahwa kasus keracunan adalah insiden yang tidak mewakili keseluruhan program. Kementerian Kesehatan mengatakan sedang melakukan investigasi. Presiden Prabowo meminta maaf secara terbuka, namun hingga akhir 2025 tidak ada satupun pejabat atau pengelola yang dijadikan tersangka atas 20.000 korban keracunan itu. Ini bukan sekedar kelalaian administratif. Ini adalah pola program besar yang diluncurkan terburu-buru demi kepentingan politik. Regulasi menyusun belakangan, dan ketika terjadi bencana, tidak ada yang bertanggung jawab secara hukum. Perpres nomor 115 tahun 2025 yang menjadi kuartal 4 yang menjadi langkah awal yang paling positif. Tapi, regulasi di atas kertas tidak berarti apa-apa jika pengawasannya tetap diserahkan kepada orang-orang yang berkepentingan. Reformasi nyata butuh lebih dari sekadar peraturan baru, butuh mekanisme akuntabilitas. Pertanyaannya bukan lagi sekedar apakah ada masalah. Semua data sudah menjawab. Pertanyaannya adalah, apakah negara cukup berani untuk mengoreksi dirinya sendiri? Kita sudah mendengar datanya. Kita sudah mendengar masalahnya. Dari 60.000 porsi makanan, namun belum mendapat bayaran. Termasuk ini adalah beberapa. Kita sudah mendengar bagaimana pemerintah merespon dan bagaimana respon itu masih jauh dari cukup. Sekarang pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan? Koordinator Nasional JPPI, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, menyatakan dengan tegas bahwa jalan terbaik adalah menghentikan sementara MBG dan melakukan evaluasi total. Bukan karena programnya yang salah, tapi karena cara menjalankannya yang bermasalah. Anak-anak sekolah bukanlah objek percobaan kebijakan. Mereka adalah subjek yang punya hak atas kesehatan dan dijamin perlindungannya oleh konstitusi kita. Pemerintah sudah meminta maaf atas keracunan massal yang terus berulang.
Tapi, maaf tanpa perubahan hanya mengulang masalah yang sama. Kami meminta kepada Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan, dan DPR RI lakukan evaluasi total sekarang. Terapkan standar keamanan pangan yang ketat, copot pengelola yang berkonflik kepentingan, Dan pastikan setiap rupiah anggaran MBG bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Untuk kalian yang melihat video ini, bagikan video ini, tanda tangani petisi kami, suarakan hashtag evaluasi MBG di media sosial kalian. Karena setiap suara itu penting.